Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Birawansa, Prodi Teknik Metalurgi, NIM 20.01.011.001, mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pengumpu Heni Mawani, SPD, MPD. Ya, saya akan menjelaskan soal pertama. Jelaskan menurut pendapat Anda yang dimaksud dengan karakteristik bahasa di bawah ini serta berikan contohnya. Yang pertama, arbitrate. Ya, arbitrate yaitu tidak adanya hubungan langsung yang bersifat wajib antara lambang dengan yang dilambangkan. Contohnya, lambang yang berwujud bunyi kuda dengan rujukannya yaitu seekor binatang berkaki 4 yang biasa dikendarai, tidak ada hubungannya sama sekali dan tidak ada ciri alaminya sedikit pun. Yang kedua yaitu sistematis. Sistematis ialah menjabarkan sesuatu dengan cara logis dan masuk akal sesuai dengan fakta yang ada. Contohnya penelitian ilmiah. Yang ketiga unik. Unik yaitu tersedia bentuk atau jenis lain daripada yang lainnya ataupun berbeda, yaitu bersifat khusus. Contohnya operasi pencangkokan yang cukup unik telah berhasil, yaitu sebuah jantung buatan dicangkok pada bayi yang menderita penyakit jantung. Yang keempat, produktif. Ya, produktif adalah suatu kegiatan yang menghasilkan sesuatu berupa hal baru yang dapat dari membaca atau lainnya. Contohnya sebuah penelitian yang diangkat ceritanya dari membaca novel atau buku cerita, lalu seorang peneliti itu penasaran dan ingin melihat kebenarannya dengan fakta yang ada. Soal yang kedua, saya akan baca soal yang kedua, melanjutkan. Ya, yang kedua adalah mengapa bahasa Melayu disebut sebagai cikal bakal bahasa Indonesia. Mengapa bahasa Melayu disebutkan sebagai cikal bahasa Indonesia? Karena bahasa Melayu ini sudah menjadi langue franque atau bahasa pengantar di wilayah Indonesia dan Asia Tenggara sejak ribuan tahun lalu. Dan sebelum munculnya bahasa Indonesia, bahasa Melayu telah lebih dulu muncul di Indonesia. Dan soal yang ketiga, saya akan baca soal yang ketiga. Jelaskan secara singkat fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia merupakan bahasa Indonesia adalah bahasa yang ada di negara Indonesia yang berfungsi sebagai alat komunikasi persatuan bangsa Indonesia. Itu yang disebut juga sebagai bahasa nasional agar tidak ada yang memakai bahasa suku masing-masing, misalkan ada pertemuan dalam jumlah kelompok yang banyak. Yang keempat, saya akan soal yang keempat. Apa yang dimaksud dengan makna konotasi dan makna denotasi? Ya, makna konotasi yaitu kalimat yang memiliki kata yang maknanya tidak sesuai fakta atau tidak sebenarnya. Sedangkan makna denotasi adalah makna yang memiliki kata yang maknanya sesuai dengan fakta atau sebenarnya. Ya, soal yang terakhir, yang kelima, yaitu jelaskan bagaimana cara penulisan kultifan dan daftar perpustakaan beserta contohnya.
penulisan kutipan ada dua opsi yang kita ambil. Yang pertama, cara penulisan kutipan secara tidak langsung dan secara langsung itu terbagi. Saya akan membaca yang pertama, itu cara penulisan kutipan secara langsung. Yang pertama, penulisan kutipan disiapkan dengan jarak 3 spasi dari teks. Yang kedua, kutipan boleh diapit dengan tanda kutip atau petik 2 atau tidak setelah kutipan diberi keterangan sumber. Seperti contohnya, yaitu penulisan kutipan dipisahkan dengan jarak 3 spesial dari teks. Jarak antara baris kutipan 1 spasi kutipan boleh diapit dengan tanda kutipan petik 2 atau tidak setelah kutipan diberi keterangan sumber. Contoh yang kedua itu titik 2 kurang tidur dapat menyebabkan 1 daya tahan tubuh melemah titik. Itu sebagai contoh. Terus yang kedua, cara kutipan tidak langsung. Cara kutipan tidak langsung, yang pertama, kutipan digariskan dengan teks. Yang kedua, jarak antara baris kutipan adalah spasi ganda. Yang ketiga, kutipan tidak diapit dengan tanda kutip atau petik 2. Yang ketiga, setelah kutipan ditulis sumber kutipan. Contohnya, kecerdasan buatan merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdapat entitas yang berfungsi untuk memproses dan invertal secara cepat dan akurat. Buka kurung Michael Doe 2016.2.27 tutup kurung titik. Yang keduanya tentang cara membuat daftar pustaka. Cara membuat daftar pustaka, yang pertama, nama penulis. Yang kedua, tahun penerbit. Yang ketiga, judul buku atau karya. Yang keempat, nama. Yang ketiga, tempat terbit. Yang keempat, nama penerbit. Ya, mungkin itu saja. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.